Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan eh, membuat video mengenai memunculkan kontur eh, area UPI, daerah UPI, SUPI Bumi Siliwangi. Oke, jadi sebelumnya kita pernah melakukan pengecekan titik se-UPI. Kita udah melakukannya pakai GPS waypoint beberapa waktu yang lalu. Nah, sekarang kita akan memunculkan konturnya gitu. Jadi yang pertama kan kita udah punya datanya nih waktu eh, beberapa waktu lalu ya. Nah, tapi bentuknya itu kan masih berupa apa ya? Ntar, masih berupa KML. Jadi kita harus ubah dulu. Nah, cara mengubahnya itu kita ke GPS Visualizer. GPS, maaf ya guys. Nah, ini terus kita pilih yang ini, yang lock up elevation. Yang itu buat ngerubah si yang tadi KML-nya. Kita masukin dulu filenya ya, yang tadi. Bentar. Ini KML yang ini. Nih, ini kan udah masuk ya. Terus buat yang output ini sebelah sini kita ganti ke line text, dan yang unit ininya unitnya kita pakai metrik. Nah, kalau udah kita convert and add. Tunggu. Nah, kalau udah muncul kayak gini tuh, kita download aja si filenya. Ini di sini yang ini. Nah, kalau udah ada nih. Kita buka. Kita buka filenya. Nah, ini kan masih kayak gini ya. Jadi kita harus bukanya di Excel. Ini kita buka dari awal lagi ya. Kita open. Nah, kita browse. Terus yang tadi udah di-download. Kita lihat dulu. Ini open. Nah, yang ininya oke. Udah, kita lihat dulu ke limit, betul, kita next. Ininya jangan lupa komanya kita checklist, terus next, terus finish. Nah, hasilnya itu masih banyak kayak gini nih. Nah, ini bentar. Ini sama ini nggak kepake. Jadi kita hapus aja. Nih, yang ini. Bentar. Dulu yang ini. Ini juga kita hapus. Ini juga kita hapus. Nah, jadi kita cuma butuh ininya aja. Buat yang ini kita ganti nih, satu, dua, tadi ke bawah buat penomoran. Nah, yang ini juga sama nih, kan UPI satu dua, kita ganti dulu bentar supaya ngurut, soalnya tuh ini ada yang solokan, apa ini solokan kan. Nah, kalau udah rapi kayak gini kita save. Save. Misalkan data lahan UPI. Nah, jadi ini lanjutannya ya. Misalkan kita ganti dulu data lahan UPI. Kita save di mana? Di download aja lah biar cepet. Di dokumen. Save. Nah, kalau udah ada, misalkan kita udah ke save, kita buka si aplikasi tadi di sini, aplikasi dokumennya. Nah, ini kita buka. Nih, ini kayak gini kan datanya. Oke, kalau udah kayak gitu, si titik komanya harus diganti dulu. Titik komanya, yang titik koma harus jadi koma. Tuh. Terus kalau misalkan udah diganti si penamaannya, kita langsung masuk nih ke sini ke Civil 3D-nya. Nah, kita buka new. Caranya sama kayak yang waktu itu pernah aku bikinin video tutorialnya. Jadi ke sini kita ke insert, terus kita klik point for font, bentar ngelag. Nah, ini point from file, kita klik itu, kita plus, kita cari tadi ya, kita open tab. Tunggu. Nah, kalau misalkan udah checklist gini berarti sudah aman. Tapi yang sininya kita ganti jadi PNEJD. Kalau udah oke. Okay. Nah, mana nih? Bentar ya. Soalnya ini tuh harus apa? Nah, ini skalanya kok masih gede. Jadi munculnya kayak cuma satu aja gitu. Padahal ini banyak titiknya. Kita pakai skala paling kecil. Nah, supaya kan ini masih kebesaran ya si XX ininya. Jadi kita ganti dulu. Kita ganti dulu. Kita ganti ukurannya ini basic ke basic.
Terus ganti nih, mau berapa, misalkan mau satu atau mau ukurannya berapa, misalkan 1 mm, kita play dulu, lihat nih di sininya nih, tuh ini ukurannya segede gini, atau mau 0, kita mau 0,5 mm, bisa kita play, tuh nggak bisa, jadi satu aja kita, oke, play aja ya, oke. Yang ininya kita ganti ke description only, description. Di sini nggak ganti teksnya mau berapa, misalkan aku di sini pakai 1 mm lagi, play, kita lihat dulu, nah tulisannya segede gini, oke. Kalau udah kayak play, kalau udah apply and okay, tuh ini ukurannya masih segede gini tuh, pasti besar, tapi kalau misalkan mau diperkecil lagi bisa. Ini masih besarnya, bentar kita ganti dulu. Itu satu ya. Bentar, kita ganti dulu ininya lah, soalnya masih kebesaran menurut aku. Ganti. Kalau gini kan udah lumayan lah ya, kelihatan tuh. Nih kalau udah, kita akan memunculkan si konturnya. Caranya kita ke surface, klik kanan, create surface. Ini kita namanya ganti. Karena kita mau ini kontur, jadi kita namain kontur UPI. Kalau udah, klik OK. Nah, setelah itu kita ini pencet yang, aduh nggak bisa diperbesar, ini plus, konturnya kita pencet lagi yang klik yang plus ini tuh, lagi tuh. Nah, sini ada point group, klik kanan, add all point, apply, oke. Nah, jadi si konturnya tuh kayak gini. Kalau misalkan kalian mau ubah juga bisa, si ukuran konturnya ya. Kita klik kontur, kita ke edit surface style ini. Nih, terus ke bagian yang kontur ini, elevation, pencet yang plus. Ini kita ganti ininya, mirror intervalnya. Berapa ya? 1 mm misal. Play. Oke. Oke. Tuh, ini jadinya kalau kalau gini tuh kayak gini. Ini tinggal di apa namanya? Tinggal disesuaiin si konturnya. Oh, enggak, jadi yang tadi itu salah. Jadi si konturnya tuh tadi kan aku cuman pakai 0, kan tadi aku pakainya 1 mm. Jadi si hasilnya tuh kayak gini. Apa sih yang geblek gini? Tapi kalau misalkan kita ganti si konturnya itu, si, nah ininya, mirror intervalnya aku ganti jadi 1 m. Nih, jadi muncullah, ini aku ragukan sih. Nah, kayak gini nih, si bacaan UPI ininya kegedean nih. Jadi kayak gini sih buat si kontur tuh, kayak gini. Itu jadi ini adalah kontur untuk lahan UPI. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.